Arya bertindak ekstrim, bahkan menawarkan kesepakatan. Namun Laras masih ingin bercerai. Dia lebih memilih meninggalkan semua ini dan mengakhiri semuanya tanpa mendapatkan apapun. Apakah dia membencinya begitu dalam? Arya adalah anak manja, lahir dengan sendok perak di mulutnya, selalu dikelilingi oleh kemuliaan sejak kecil hingga dewasa. Dia terbiasa dengan semua orang yang menaatinya, dengan kendali penuh atas segala hal. Dia tahu dia telah menyakiti Laras, namun meskipun rasa bersalahnya besar, penolakan Laras yang terus-menerus terhadap setiap usahanya untuk berubah semakin membuatnya kehilangan kesabaran. Wajah Arya menggelap perlahan. Laras, jangan pernah berpikir untuk bercerai. Aku tidak akan menyetujuinya. Laras rela melepaskan segalanya, tapi yang dia terima hanyalah respon dingin ini. Dengan tidak percaya, dia hampir berada di ambang kehancuran. Arya, apa maksudmu? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jadilah istri yang baik, jalani hidupmu sendiri, atau aku akan memastikan seseorang selalu mengawasimu. Dan jangan pernah berpikir untuk berakting lagi. Arya benar-benar mengancamnya, dan Laras tahu dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia sadar betul bahwa Arya memiliki kuasa untuk melakukan apa yang dia katakan. Mengapa? Laras menanyakan dengan getir, mengapa kamu tidak membiarkanku pergi? Jika dia menceraikan Arya, Arya bisa dengan bebas bersama Nadia. Mengapa dia tidak setuju? Apakah ini tentang martabat sebagai kepala grup Wiratama atau demi keluarganya? Laras sudah menawarkan untuk menjalani perceraian rahasia dan berjanji mendampinginya kapanpun diperlukan. Tidak ada yang tahu, semua orang akan mengira Arya lah yang meninggalkannya. Tapi mengapa? Arya bahkan tidak tahu jawabannya. Tidak ada alasan, Arya hanya bisa menyimpulkan, jika aku bilang tidak akan bercerai, maka aku tidak akan. Laras tertawa pahit, kemudian terdiam dalam waktu yang lama. Dia merasa tidak berdaya, tanpa kemampuan untuk membela diri, dan hanya bisa membiarkan Arya menghancurkannya. Bahkan ketika Nadia, wanita yang telah mengganggu pernikahannya, memandangnya dengan sombong, Laras hanya bisa menerima semuanya dengan lapang dada. Sesak dan nyeri di dadanya membuatnya sulit bernapas. Dia tahu keadaannya sangat menyedihkan sekarang. Martabatnya telah diinjak-injak, dan dia tak ingin Arya melihatnya dalam kondisi seperti ini. Dia akan bangga dan menertawakanku. Pikirnya, Laras ingin pergi. Dia ingin segera meninggalkan tempat ini. Arya menyadari ada yang tidak beres dan secara naluriah mengikutinya ketika dia terhuyung-huyung menuju pintu keluar dan langsung meraih lengannya. Laras, kamu mau kemana? Lepaskan aku. Suara Laras terdengar lemah, berbeda jauh dari sebelumnya saat dia memohon cerai. Apa yang terjadi padamu? Lepaskan aku. Dengan seluruh tenaganya Laras berteriak, mencoba membebaskan diri, lalu membuka pintu dan keluar. Namun, Arya tidak membiarkannya begitu saja. Dia mengejarnya dan menariknya kembali. Laras, ada apa denganmu? Tarikan Arya terlalu kuat, membuat Laras merasa pusing dan pandangannya menghitam, hingga akhirnya ia jatuh lemah. Laras, Arya segera memeluknya erat. Saat Adi kembali dengan makanan yang mereka pesan, ia melihat Arya memegang tubuh Laras yang tak sadarkan diri dalam keadaan cemas. Dia segera meletakkan makanan tersebut dan mendekat. Apa yang terjadi pada Bu Wiratama? Apa yang terjadi? Baru saja dia baik-baik saja, mengapa dia tiba-tiba pingsan? Cepat, bawa dia ke rumah sakit. Mata Arya merah penuh kecemasan saat dia mencoba mengangkat Laras, namun lengannya yang terluka membatasinya. Pak Wiratama, biarkan saya yang menggendongnya, Adi menawarkan. Namun sebelum Adi bisa melakukannya, Arya menatapnya tajam dan berkata tegas, bantu aku yang akan membawanya. Adi terkejut, tak menyangka Arya akan begitu posesif. Dengan hati-hati ia membantu memindahkan Laras ke punggung Arya. Arya kemudian berjalan cepat menuju lift, sementara Adi mengikuti dengan cemas. Ketika Arya sampai di pintu keluar gedung grup Wiratama, sebuah mobil sudah menunggu di bawah tangga. Setibanya di rumah sakit, kabar kepanikan langsung menyebar di grup Wiratama. CEO mereka yang terkenal karena ketenangan dan profesionalismenya, kini benar-benar tampak terguncang. Di ruang gawat darurat, Arya menunggu dengan cemas saat dokter memeriksa Laras. Setelah beberapa waktu, dokter muncul dengan membawa laporan hasil pemeriksaan. Dokter, bagaimana kondisinya? Tanya Arya dengan cemas. Dokter memeriksa hasilnya dan bertanya, apakah pasien memiliki riwayat penyakit jantung? Arya menggeleng, kemudian ragu sejenak, tidak yakin.
Dia menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar peduli dengan kesehatan Laras atau tahu apakah dia pernah pingsan sebelumnya. Dokter menatapnya serius, pasien menunjukkan detak jantung yang tidak teratur. Ada kemungkinan disebabkan oleh stres atau kondisi jantung yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Stres, mungkin, jawab Arya. Dokter mengangguk, jika bukan masalah jantung, maka itu skenario terbaik. Namun, tetap saja saya sarankan pemeriksaan kardiologi untuk memastikan kondisinya. Selain itu, perhatikan pula kesehatan mentalnya. Jika bukan penyakit jantung, mungkin ada tekanan mental yang serius. Mendengar hal itu, Arya langsung tertegun. Dokter memberikan beberapa instruksi sebelum pergi. Arya mencubit keningnya dan menginstruksikan Adi yang berdiri di dekatnya, segera hubungi spesialis kardiologi. Oke, jawab Adi cepat, lalu segera mencari spesialis dan mengambil setumpuk formulir pemeriksaan. Begitu Arya keluar dari gedung grup Wiratama sambil menggendong Laras, rumor mengejutkan langsung tersebar luas di internet. Dugaan kehamilan Laras dan perseteruannya dengan Nadia memunculkan spekulasi yang menjadi berita utama, sementara identitas kekasih CEO Wiratama masih menjadi teka-teki. Para paparazi yang telah berkemah di luar gedung grup Wiratama akhirnya mendapatkan momen yang mereka tunggu-tunggu ketika mobil sport bernilai jutaan dolar berhenti di luar gedung. Mereka berharap wanita yang bersama Arya keluar, sehingga mereka dapat memastikan apakah itu Nadia atau Laras. Namun, yang mereka temukan malah di luar dugaan, Arya keluar sambil menggendong Laras yang tak sadarkan diri. Saat Laras masuk ke gedung, dia tertutup rapat, membuat identitasnya sulit ditebak. Namun, ketika Arya membawanya keluar, Laras dalam keadaan tak sadarkan diri, tanpa kacamata hitam dan masker, membuat wajahnya tampak jelas. Kejadian ini membuat media gempar. Rumor berkembang bahwa Laras tak hanya sedang koma, tetapi juga hamil. Spekulasi dan dugaan makin tak terkendali, ada yang percaya Laras memanfaatkan situasi ini untuk menekan Arya agar mengakui statusnya, sementara yang lain berpendapat Arya memiliki ikatan emosional yang kuat dengannya. Sementara itu, berita tentang dugaan kehamilan Laras sampai ke telinga keluarga Wiratama. Ketika Laras mulai tersadar di rumah sakit, Arya menerima panggilan dari ibunya Sarah. "Arya, bagaimana kondisi Laras?" Arya terkejut dan bertanya, "Bagaimana ibu tahu tentang kondisi Laras?" Dengan antusias Sarah menjawab, "Berita besar seperti ini tentu saja cepat tersebar. Di rumah sakit mana kamu sekarang? Apakah hasil tesnya sudah keluar?" Arya sedikit bingung. "Hasil tes belum keluar," jawabnya singkat. "Oh, kami akan segera ke sana. Kirimkan alamatnya sekarang," kata Sarah lalu menutup telepon dengan cepat. Setelah mendengar bahwa orang tua Arya akan datang, Laras terlihat bingung. "Mengapa mereka datang?" tanyanya. "Mereka khawatir tentang kondisimu," jawab Arya singkat. Laras mendengus dan berkata, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku baik-baik saja." Tapi Arya mengingatkannya, "Kamu pingsan tadi Laras." Laras mendesah dan menatap Arya tajam. "Kamu tahu alasan aku pingsan kan?" Arya menghindari pandangannya dengan canggung, sementara Adi yang berdiri di dekat mereka, menunjukkan ponselnya kepada Arya. Kabar tentang dugaan kehamilan ibu sudah menyebar luas di internet. Orang-orang mengira CEO Wiratama sangat khawatir karena kehamilan ibu. Laras terkejut dan bertanya-tanya, "Siapa yang hamil? Apakah aku?" Adi mengangguk. "Menurut internet memang begitu. Ada video yang menunjukkan Pak Wiratama membawamu keluar dari gedung." Laras melirik Arya dengan tatapan penasaran. "Jadi kamu membawaku keluar, padahal tanganmu sedang terluka." Arya yang sempat merasa senang karena perhatian kecil itu, tetap mempertahankan wajah seriusnya. Adi menambahkan, "Bu, ketika ibu pingsan, Pak Wiratama sangat khawatir. Meskipun lengannya cedera, beliau tetap bersikeras membawamu sendiri." Laras menatap Adi lalu berbalik tanpa berkomentar. Tak lama kemudian, keluarga Wiratama tiba di rumah sakit. Sarah dan Oma Tania segera menghampiri Laras dengan cemas, sementara David bertanya dengan tegas pada Arya, "Apakah hasil tes sudah keluar?" Arya menjawab dengan tegas, "Ayah, Laras tidak hamil." Keluarga Wiratama terkejut mendengarnya. David adalah orang pertama yang bereaksi. "Tidak hamil, lalu mengapa ada kabar di internet yang mengatakan dia hamil?" Arya hendak menjawab, tetapi ragu. Melihat ketidaktegasannya, wajah David mulai berubah gelap. Sarah mencoba menenangkan suasana. "Tidak apa-apa, kalau memang tidak hamil." "Laras, kenapa kamu bisa pingsan? Apa kamu merasa sakit?"
Oma Tania melihat tangan Laras yang terbalut kain kasa dan bertanya dengan cemas, apa yang terjadi dengan tanganmu Laras? Laras menjawab ringan, ini hanya cedera ringan saat syuting. Namun Arya yang mengetahui penyebab sebenarnya merasa tak nyaman mendengar Laras menenangkan keluarganya dengan sikap santai. Setelah beberapa saat berbicara dengan keluarga, David menarik Arya keluar ruangan dengan wajah penuh amarah. Arya mengikuti David keluar dari kamar rumah sakit dan menuju area terbuka yang cukup sepi. David langsung ke intinya dan bertanya, apakah Laras pingsan karena Nadia? Arya mengatupkan bibirnya, lalu mengangguk pelan. Dasar bodoh. David menggelengkan kepala dengan kesal sambil menunjuk Arya. Kamu sampai membuat istrimu sendiri masuk rumah sakit hanya karena Nadia. Kau benar-benar tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Arya menarik napas dalam dan berkata, Ayah, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Apa maksudmu? Kalau ayah tidak ingin aku bersama Nadia, aku tidak akan bersamanya lagi. Aku akan memperlakukan Laras dengan baik. David mendengus merasa skeptis. Namun, melihat ekspresi Arya kali ini, ada perasaan bahwa sikapnya memang berbeda dari sebelumnya. Ayah, aku sudah bicara dengan Nadia. Dia memang pernah menyelamatkanku, dan jika dia butuh bantuanku dalam batas kemampuan, aku akan membantu. Tapi aku tidak bisa memberikan lebih dari itu. Kali ini aku serius. David menatap putranya dengan seksama. Sebagai ayah, ia tahu apakah Arya berkata jujur atau tidak. Benarkah? Arya mengangguk, matanya memancarkan keteguhan. Wajah David melunak, tetapi tampaknya ada sesuatu yang masih mengganjal pikirannya. Kau mungkin sudah mantap dengan keputusanmu, tapi bagaimana dengan Laras? Orang-orang punya perasaan Arya. Kau telah menyakiti hatinya begitu dalam, bagaimana dia bisa percaya padamu lagi? Arya terdiam. Dia sendiri tidak tahu bagaimana perasaan Laras terhadapnya saat ini. Aku tidak tahu, jawabnya lirih. Kau benar-benar tidak tahu. David merasa kesal. Arya, apakah kau benar-benar mencintai Laras? Dulu kau bilang padaku kau jatuh cinta padanya sejak pandangan pertama, bahwa kau tak bisa hidup tanpanya. Tapi sudah 3 tahun, dan belum ada tanda-tanda kalian punya anak. Arya tak bisa menjawab. David melanjutkan, jika kau benar-benar serius ingin hidup bersama Laras, aku punya beberapa saran. Mendengar itu, Arya menatap ayahnya penuh minat. David tersenyum bangga, ingatlah Arya, selain sebagai wanita, mereka juga ibu. Jika kau benar-benar ingin mendapatkan hatinya, pikirkan dari sisi itu. Arya tertegun lalu tersadar. Ayah, maksudmu? David tertawa kecil, oh, jangan salah paham. Aku tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas pada ibumu. Tapi, dengan segala upayaku, aku bisa memenangkan hatinya. Begitulah caramu harus bertindak kalau kau serius. Arya hanya bisa tersenyum kecut, tapi ia tak dapat membantah. David menatapnya serius, jadi, bisakah kau berusaha memberi kami cucu tahun depan? Arya merasa sedikit tertekan. Situasinya tidak semudah itu ayah. Kenapa tidak? Kau masih muda dan kuat. Kalau kau memang menginginkannya, tentu bisa. Atau jangan-jangan, tidak, ayah. Arya menjawab dengan tegas. Aku bisa ayah. David tersenyum puas, meskipun masih tampak skeptis. Baiklah, aku akan menunggu kabar baiknya. Arya hanya bisa mengangguk dengan canggung. Sudahlah, ayo kembali dan lihat bagaimana keadaan Laras, ucap David mengubah topik. Mereka berdua masuk kembali ke kamar rumah sakit. Di dalam, Sarah dan Oma Tania tengah membujuk Laras untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laras awalnya menolak, Bu, Oma, aku sehat-sehat saja. Setiap tahun aku melakukan pemeriksaan kesehatan, dan tak pernah ada masalah. Namun, mendengar kekhawatiran Oma Tania yang mengatakan dia tak bisa tidur kalau belum memastikan kesehatannya, akhirnya Laras menyerah. Baiklah, aku akan menjalani pemeriksaan lengkap. Semoga Oma bisa tenang setelah ini. Mendengar itu, Sarah dan Tania tersenyum lega. Laras memang anak yang paling perhatian. Tiba-tiba David mendorong Arya ke dekat Laras. Kenapa kamu berdiri di sana? Ayo temani Laras untuk pemeriksaan. Jangan biarkan ibumu dan omamu terus khawatir. Laras menatap Arya, ekspresinya berubah kaku. Sarah dan David saling bertukar pandang sambil tersenyum. Benar, biarkan Arya menemani Laras untuk pemeriksaan. Kami akan menunggu di sini, ujar Sarah dengan nada lembut. Oma menatap Arya dan mengingatkannya untuk tidak melewatkan pemeriksaan apapun. Arya hanya bisa mengangguk,
mengikuti Laras keluar dari kamar untuk pemeriksaan lanjutan.